baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Karena itu Nabi malah menyuruh kita untuk makan sahur. Kata Nabi, tasahar fa inna bis-sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, siyam dan makan sahur itu ada barakah. Dan Rasulullah justru menganjurkan kalau maghrib datang segera berbuka, dan supaya kalau makan sahur itu diakhirkan, alias sudah dekat waktu subuh. Maka Nabi menganggap itulah yang baik. Rasulullah mengatakan, la yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitra wa akharus sahur. Manusia itu masih terus dalam kebaikan selama mereka itu masih, jadi manusia kaum muslimin itu masih dalam kebaikan selama mereka itu menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Kalau dalam hal puasa umat Islam ini masih meniru Rasulullah SAW, tidak meniru Yahudi Nasrani, maka insya Allah ya masih bagus. Tapi kalau dalam hal puasa saja yang itu kaitannya dengan menahan lapar dan dahaga dengan rasa berat yang dirasakan, itu sudah tidak meniru Rasulullah, alias milih yang lebih berat daripada puasa Rasulullah, cara Rasulullah. Maka dalam hal-hal yang menyenangkan, tentu umat Islam lebih cenderung meniru ahli kitab. Kalau dalam hal puasa saja itu ibadah yang cukup berat dirasa fisik kita, itu aja meniru ahli kitab. Maka dalam hal yang menyenangkan, yang lebih menyenangkan dari puasa atau lebih ringan, tentu lebih cenderung mengikuti ahli kitab atau selain Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan, as-sahur aklatun barakah. As-sahuru aklu barakah, fala tad'u wala ayyajra ahadukum jur'ah min ma', fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Ini hadis diriwayatkan Imam Ibnu Hibban dan Imam Ahmad rahimahullah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi bersabda demikian, makan sahur itu makannya barokah. Jadi sahur itu makannya barokah. Maka janganlah kalian meninggalkannya, walau seandainya nggak sempat atau nggak ada makanan, itu minum seteguk air, walau hanya dengan cara minum seteguk air karena nggak ada makanan. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya itu bersalawat atas orang-orang yang makan sahur. Nilai yang luar biasa, mendapatkan salawat dari Allah, pujian dari Allah, dan mendapatkan doa salawat dari para malaikat. Kemudian mengenai firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa, karena telah diwajibkan pula puasa itu atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian itu bisa bertakwa. Apa kaitannya siam dengan takwa? Ternyata
sangat jelas, sangat kuat. Dan hal itu karena takwa yang hakikatnya adalah sabar untuk melaksanakan ketaatan melaksanakan perintah, sabar untuk meninggalkan larangan, dan sabar atas segala ujian. Takwa hakikatnya kan itu. Karena itu biasa diartikan takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Sebenarnya kurang lengkap. Ditambah juga sabar menghadapi musibah atau ujian. Nah, siap itu kan kita dididik untuk itu, ya kan? Sabar untuk taat, sabar meninggalkan semua larangan, dan sabar atas musibah, sehingga bisa bersikap benar menghadapi musibah atau menghadapi segala ujian. Kalau kita sudah terdidik setiap hari untuk sabar begitu, tentu takwa itu akan terwujud. Kita terbiasa untuk sabar melaksanakan perintah, menjauhi larangan maupun menghadapi musibah, sehingga takwa yang nyata. Ini satu. Yang kedua, orang mau mewujudkan takwa itu dihalangi oleh nafsu. Dihalangi oleh nafsu. Yang nafsu itu adalah markabus syaitan, tunggangan syaitan. Tunggangan syaitan. Maka di bulan Ramadan syaitan dibelenggu. Syaitan dibelenggu. Sehingga gerak langkah syaitan tidak sebebas seperti di luar Ramadan. Terus dengan manajemen makan dan minum yang benar, ini nafsu melemah, sehingga nafsu yang liar dan binal dan selalu bergejolak ke arah yang haram, ini menjadi melemah. Dan apabila iman kita meningkat sehingga hati kita menguat dengan sebab tambahnya ilmu dan amal, sehingga hati menguat, terus nafsu melemah sebab puasa, makan dan minum dikurangi, otomatis hati bisa menaklukkan nafsu. Yang menyetir nafsu dibelenggu, nafsu yang liar dilemahkan, hati diperkuat dengan iman, dengan ilmu dan amal soleh, ilmu dari Quran. Dan itu di bulan Ramadan kita disunahkan untuk banyak baca Al-Quran, sumber ilmu meningkatkan iman yang setiap kali ayat yang dibaca akan menambah iman kita. Dan dengan banyak beramal maka iman otomatis menguat, hati pun menguat dan bisa menaklukkan nafsu. Sehingga kalau kita ini di bulan Ramadan nafsu kita masih kuat dan bergejolak, hati kita masih lemah dan sering kalah dengan nafsu, tidak mampu menaklukkan nafsu, padahal syaitan sudah dibelenggu. Yang biasanya mengendalikan nafsu sudah dibelenggu. Ini yang perlu diperbaiki apa? Atau yang perlu dilakukan apa? Yakni mungkin hati kita terlalu lemah, walau nafsu sudah melemah, tetap aja nggak mampu menaklukkan nafsu. Ini satu. Maka harus banyak menambah ilmu untuk tambahnya kuatnya keyakinan terhadap apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, dengan banyak membaca Al-Quran dan
juga meningkatkan amal, membersihkan hati dari kebakhilan, membersihkan hati dari kedengkian, membersihkan hati dari segala yang melemahkan hati berupa penyakit-penyakit hati. Hanya bertobat dan sebagainya karena mungkin hati kita menghitam karena noda-noda dosa selama ini yang belum bersih terhapus. Hati harus diperkuat supaya bisa menaklukkan nafsu. Terus kalau ternyata memang karena nafsu kita yang terlalu liar dan bergejolak, oh ini manajemen makan yang harus diperbaiki. Selama ini buka pakai apa? Oh, ternyata sudah kurma, mestinya 3 butir atau 5 butir saja. Saya biasanya sepiring kurma atau semangkok belasan butir. Nah ini. Atau saya biasanya kolak semangkok, terus nanti masih nasi sepiring, terus habis sampai sedikit angglong itu sudah mimil lagi. Terus sahurnya takut besok kelaparan, itu los semaksimal mungkin. Nah ini masalahnya, sehingga nafsu tidak pernah melemah. Nafsu tidak pernah melemah gara-gara ini. Maka harus mulai ditata kembali. Jadi sejak awal mungkin dapat berapa hari puasa kita harus mengukur hati kita itu sudah mampu nggak menaklukkan nafsu. Nafsu kita kayak apa bergejolak. Harus begitu. Terus kalau benar-benar hati meningkat kemampuannya, kekuatannya, nafsu melemah, insya Allah ta'ala nanti nafsu takluk disetir oleh hati yang dipenuhi iman dan kemauan yang baik, niatan-niatan yang baik. Akhirnya nafsu pun jadi takluk, tunduk, tidak liar lagi, jina, dan akhirnya puas dengan yang halal saja, sudah tidak bergejolak kepada yang tidak halal. Begitu Ramadan usai, setan dilepas. Setan sudah tidak lagi menemukan tempat untuk mengendalikan nafsu kalau sudah disetir oleh hati. Jadi kaitannya begitu. Dari situ bahwa kalau di bulan Ramadan ketakwaan kita nggak bisa meningkat atau kita nggak bisa menjadi hamba yang bertakwa, atau dengan kata lain, kalau di bulan Ramadan saja nafsu kita ini tidak bisa kita taklukkan, tidak bisa takluk dengan hati kita, oleh hati kita, maka di luar Ramadan lebih berat lagi, lebih sulit lagi, mungkin lebih mustahil lagi dia taklukkan. Dari situ kita ini kalau puasa jangan sampai berat badan malah meningkat. Ini sudah tanda-tanda hanya pindah jam makan, akan over lebih, balas dendamnya itu lebih. Jadi itulah hal yang terkait dengan kenapa diwajibkan puasa. Terus tujuannya kok takwa? Apa hubungannya puasa dengan takwa? Ini begitu jelasnya. Selain puasa adalah ibadah kesabaran dan tidak mungkin orang bisa takwa tanpa kesabaran. Karena hakikat takwa itu adalah kesabaran itu sendiri. Sabar untuk taat melaksanakan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, dan sabar atas ujian, semua ujian dari Allah. Itulah takwa. Dan kaitannya pula bahwa takwa
bisa menaklukkan nafsu. Karena itulah yang menghalangi takwa. Menghalangnya adalah syaitan dan nafsu. Dan syaitan dan nafsu itu sumber segala keburukan. Ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Puasa tidur di siang hari. Tidur siang itu bagus asal tidak berlebihan. Dan menurut penyelidikan, tidur terbaik siang hari adalah setengah jam. Kurang dari setengah jam itu kurang maksimal manfaatnya. Lebih dari setengah jam berkurang juga manfaatnya. Jadi sebaiknya tidur itu tidak terlalu lama, taruhlah antara setengah jam sampai 1 jam. Karena kalau kelamaan bukan malah bukan, tapi tambah sehingga ya tetap tidur. Dan tidur siang nanti itu disebut qailula atau qilula, artinya tidur sebentar di siang hari. Ternyata sebentar itu ya pasnya kalau mau penyelidikan hadis itu setengah jam. Jangan dengan alasan lapar, haus harus tidur, jam 10 tidur, bangun bangun sholat, tidur lagi sampai asar. Jangan. Apa? Abdulnya jam berapa? Abdulnya. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, tidur siang itu ya, semakin mendekati pagi atau mendekati sore itu semakin kurang manfaatnya dan semakin besar mudaratnya. Jadi bisa sebelum zuhur atau setelah zuhur. Setengah jam sebelum zuhur atau setengah jam setelah zuhur itu yang paling bagus. Ya. Ustaz, bagaimana kalau kita memakai obat pencegahan bau mulut? Karena kan disebutkan tadi bau mulut itu kan menjadi lebih harum dari kasturi kan gitu. Itu pun sebagian ulama, masalah Imam Syafi'i rahimahullah, itu memakruhkan orang menghilangkan bau mulut ketika puasa. Namun ternyata oleh para ulama yang lain juga sanggah atau mereka punya pendapat lain bahwasanya bersiwak yang itu juga diantara fungsinya menghilangkan bau mulut itu tetap disunahkan walau pada saat puasa. Insya Allah itu yang rajih. Tapi karena tidak makan tidak minum, kadang bau mulut itu lebih cepat berubah, tidak sedap, maka gantinya adalah aroma yang lebih harum dari kasturi di hari kiamat nanti. Jadi dalil itu sebagai kabar gembira, bukan sebagai anjuran untuk supaya ketika puasa basi-basinan mulut. Jadi itu kabar gembira. Jika seorang merasa tidak nyaman dengan mulutnya karena puasa, maka ada kabar gembira seperti itu sebagai gantinya. Karena al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai jenis amal.
Rasulullah mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian mencegah para wanita ya, hambanya Allah dari masjid-masjid Allah. Sehingga boleh saja wanita masjid, asalkan harus diberitahu tentang adab-adab berangkat ke masjid dan adab di masjid. Jangan sampai berangkat tidak menutup aurat dengan baik. Jangan pula berangkat pakai wangi-wangian atau bersolek, berhias. Jangan. Dan kalau datang ini agak belakangan saja. Kecuali kalau harus bareng suaminya. Terus kalau pulang segera, saya begitu selesai segera pulang. Ini di antara adab. Itu perlu diberitahukan. Karena kalau sampai pakai wangi-wangian berangkat ke masjid melewati sekumpulan orang laki-laki, maka itu menyebabkan sholatnya tidak diterima. Walau tidak melewati, kalau tujuannya pakai wangian supaya aromanya semerbak di jalanan atau ya, tetap di jalanan, maka itu menyebabkan sholatnya tidak diterima. Ya. Jadi kalau yang di syariat di rumah, memang sholatnya wanita di rumahnya itu lebih baik daripada di masjid kaumnya. Itu jelas. Asalkan di rumah juga tumanina dan juga sholatnya sekualitas di masjid. Jadi itu terutama masih wanita-wanita, masih gadis-gadis, belia, usia-usia belasan tahun. Nah, ini juga bahaya, harus lebih ekstra dalam menjaga adabnya di masjid. Kalau sudah tua, tidak menarik, tidak tertarik, tidak ingin ditarik, tidak begitu. Ini ada fitnah. Ustaz, berkaitan dengan puasa Syawal. Mungkin bagi kita kaum laki-laki itu kan untuk setelah puasa Ramadan, puasa Syawal itu nggak ada masalah, Ustaz, ya. Mau hari kedua atau yang penting bulan Syawal. Mungkin bagi kaum perempuan itu ada sebagian mengatakan nyaur puasa Ramadan dulu baru puasa Syawal, atau sebaiknya gimana, Ustaz? Karena kalau mungkin itu dilakukan tidak semua wanita itu mungkin masa datang bulannya itu sempurna gitu ya. Itu gimana, Ustaz sebenarnya? Sebaiknya nyaur puasa, utang puasa dulu, karena mendahulukan yang wajib. Dan itu abrahudimah lebih bersih dari tanggungan. Jadi lebih cepat bersih dari tanggungan. Jadi pahalanya apa sih yang dijanjikan untuk puasa Syawal 6 hari itu? Kan pada saat puasa man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annahu shiyamud dahr, kan gitu. Pada saat puasa bulan Ramadan kemudian diikutinya dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka seakan-akan itu puasa setahun. Maksudnya apa? 1 bulan ditambah 6 hari. Kalau bulan itu 30 jadi 36 hari. 36 hari puasa itu seperti puasa 360 hari. Seperti puasa 360 hari. Kalau pahala puasanya apa? Untuk 360 hari itu disembunyikan oleh Allah, pahala puasanya. Nanti kalau ukurannya memang dilibatkan 10
puasa sehari seperti 10 hari. Jadi kalau 36 hari seperti 310. Kalau yang 30 ini ternyata berkurang 7, berarti dia Ramadan masih 21, 23 hari, ditambah 6 masih 29 hari. Dia belum seperti puasa setahun, dia masih seperti puasa 290 hari. Sehingga pahala yang dijanjikan itu ya tidak dapat juga, kan begitu. Malah dia masih punya tanggungan. Dan ibadah wajib itu jauh lebih besar nilainya daripada ibadah sunnah. Dan mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib itu pertimbangan yang sama. Kecuali wallahu a'lam, yakni walau itu wajib tapi bisa ditunda, sedangkan yang sunnah ini sudah tidak bisa ditunda karena memang Syawalnya tinggal 6 hari. Syawalnya tinggal 6 hari. Jadi insya Allah tidak mengapa seandainya dia puasa Syawal 6 hari kemudian setelah itu ya Ramadan. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas pilihan awal adalah nyawa yang wajib dulu, baru yang sunnah. Untuk puasa Syawal itu kan tidak harus langsung, tidak harus langsung dan juga tidak harus berturut-turut. Bisa digantikan, ya. Senin Kamis terus. Bisa. Saya tahu hadisnya itu bahwa Allah Ta'ala di bulan Ramadan itu mengampuni dosa-dosa para hambanya. Tentunya hamba yang melaksanakan ketaatan, melaksanakan petunjuk bagaimana mengisi Ramadan, bagaimana menjaga kewajiban dan sebagainya. Allah Ta'ala mengampuni dosa para hambanya kecuali di situ dalam lafadznya illa ala musyrik atau musyahid, kecuali atas orang musyrik atau orang yang berseteru. Musyahid itu ada syahna, ada perseteruan dalam artian tidak saling bicara karena pernah bertengkar, tidak saling salam, tidak saling putus karena bertengkar. Nah, orang musyrik yang masih melakukan kesyirikan atau orang yang musyahid ini memang Allah tidak mau mengampuni kesalahan mereka dan dosa mereka. Kalau musyrik karena memang kesyirikannya itu menghapus seluruh amal, sehingga tidak ada gunanya ampunan untuknya, atau karena Allah memang sudah menyatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik kecuali dosa taubat.
Kemudian yang kedua, musyahid itu orang yang tidak punya kemurahan sedikit pun dengan kemaafan. Tidak usah ngasih duit, tidak usah ngasih maaf, kalau dia tidak mau. Dia bakhil dengan kemaafan. Maka dia, karena balasan sesuai jenis amal, dia pun dibalas. Allah tidak mau murah dengan kemaafan kepada orang yang tidak mau memaafkan. Sehingga kalau dibudayakan memaafkan sebelum Ramadan, ini budaya itu sebenarnya diberlakukan kepada orang yang berseteru, pernah bertengkar dan saling tidak tegur sapa sampai saat itu. Maka supaya sebelum Ramadan datang itu segera berdamai. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tiap hari juga ketemu juga assalamualaikum, buyan, terus ya maaf-maafan, ya marhaban Ramadan, mohon maaf lahir batin. Antum salah apa? Jujur saja, kayaknya nggak ada yang perlu dimaafkan. Karena antum insya Allah tidak bersetuju dengan saya, belum pernah setuju dengan saya, dan belum tidak akan setuju. Nah, mungkin menyalahpahami hadis itu akhirnya dibudayakan budaya ini. Orang itu memang sulit memaafkan. Kita sore memaafkan, cuma kadang budaya yang benar kita kemungkinan ada mes atau apa, tapi dia sulit memaafkan kita. Kita minta maaf itu menggugurkan. Ya, kalau kita sudah minta maaf berkali-kali, berusaha minta maaf mencari ridhonya, mungkin memberi dia hadiah dan sebagainya, tetap saja dia tidak maafkan. Ya sudah, tanggungan kita sudah kita letakkan, tinggal tanggungan dia yang perlu dia taruh. Kita doakan aja petunjuk, kita doakan kita hadiah. Dan Allah murah dengan kemaafannya kepada orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa itu ciri-cirinya diantaranya walakani minal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka ini bisa menahan marah dan pemaaf kepada orang. Dan manusia ini manusia yang berbuat salah pada dia, berbuat jelek pada dia. Kalau orang tidak pernah berbuat buruk, ya jelas saja maafkan. Maksudnya itu adalah pemaaf kepada manusia yang berbuat zalim pada dia maafkan. Dan kata Nabi, ighfiru yughfar lakum. Maafkan orang, niscaya diampuni dosa kalian. Kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian itu mau memaafkan dan kalian itu mau mengampuni kesalahan orang dan juga berlapang dada atas kesalahan kekurangan orang, maka sesungguhnya Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada kalian. Jadi balasan sesuai jenis amal. Kalau misalnya ada orang yang mengusir kita, itu kalau dia butuh itu ke kita, tapi kalau sudah nggak butuh lagi kita nggak direken. Dosa kita apa diampuni apa nggak mau? Misalnya ada orang mengusir kita ya, kalau orangnya butuh itu ke kita, tapi kalau sudah nggak butuh nggak direken lagi. Kalau kita diampuni juga. Sudah. Kita ini sebenarnya disikapi kurang bagus kayak apapun, itu kita ini sebenarnya diuntungkan. Kalau dia pas butuh, dia itu datang ingin mendapatkan manfaat dari kita, ya sudah, kita dermawan saja dengan kemanfaatan yang kita mampu untuk kita berikan. Pada saat dia butuh, berarti manfaatnya akan besar. Semakin besar sedekah atau
pemberian atau perhatian, semakin besar manfaatnya, semakin besar pahalanya. Ketika dia sudah tidak butuh kita, dia meninggalkan kita, ya sudah, kita tidak usah terpengaruh akhirnya berburuk sangka atau tidak, jangan itu namanya. Kita malah kan orangnya kan mesti kita apa enggak gitu kan, tapi kalau butuh itu ya yang kita apakah bisa kita dalam pendidikan karena ada permusuhan gitu. Ya yang penting aku tidak bermusuhan, tidak memusuhi. Perkara dia memusuhi, sudah tidak apa-apa. Yang penting kita ini kalau dimusuhi bukan karena keburukan kita. Semakin banyak permusuhan kepada kita asalkan kita ini tidak salah, semakin besar pahalanya yang kita dapatkan. Semakin banyak dosa kita yang berkurang, semakin besar pahala kita. Jadi orang begitu itu sebenarnya menguntungkan. Tabungan pahala kita ditambahi oleh orang itu, dosa kita dikurangi. Kalau ada orang minta bantuan, sedangkan kita tahu tempat yang kita bantu itu untuk kebid'ahan, kita kasih apa tidak? Kalau tempatnya untuk kebid'ahan dan kalau kita memberi itu tujuannya bukan untuk mendukung bid'ahnya, misalnya masjid itu juga itu dipakai untuk kebid'ahan. Terus kita diminta semuanya untuk tempat wudu, jelas wudu bukan untuk bid'ah. Wudu itu syarat sahnya sholat. Kita nyumbang untuk bangun tempat wudu. Kalau untuk pendidikan, nah kita lihat dulu kalau untuk pendidikan yang disampaikan didikannya ini murni kebid'ahan atau ada yang tidak bid'ah, maka kalau kita ini bisa menyumbang berupa barang yang itu tidak ada kaitan dengan kebid'ahannya, maka lebih baik dengan berupa barang. Misalnya, ya sudah saya tak menyumbangkan lah. Misalnya, sekolah tak belikan besar untuk berapa? Kalau untuk bangunannya, Nah, kalau bangunannya kan, sekolahan gitu ya, sekolahan yang punyanya bid'ah itu. Nah, kita lihat aja bid'ahnya itu yang punya ini masih mempercayai adanya sikap itu kan? Sikap jimat. raja. Kalau antum melihat mudaratnya itu besar, dia mungkin orang yang tidak berusaha mencari tahu tentang kebenaran, tidak mau, bahkan cenderung membenci kepada tauhid dan sunnah. Kalau antum tidak memberi karena Allah, maka itu kebaikan. Karena termasuk bagian dari kesempurnaan iman adalah a'falillah wa mana'ah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Tapi kalau yang kasusnya di situ ada kebid'ahannya, namun banyak juga yang sunnahnya atau untuk menyumbang bagian yang bukan bid'ahnya, yang dibutuhkan bukan untuk bid'ahnya, maka itu insya Allah masih berpahala. Karena ahli sunnah itu supaya juga mendukung siapapun walau ahli bid'ah ketika mengamalkan yang sunnah. Jadi bukan harus setru semua, enggak. Tolong menolong untuk kebaikan dan takwa itu tidak pandang. Kalau orang kafir, kalau dia mau melakukan kebaikan dan sesuai dengan ajaran Islam, sesuai
ajaran kamu. Orang Islam pun disuruh mendukung, asalkan bukan dimanfaatkan untuk tendensi kepentingan dakwah kekafiran. Seperti Rasulullah ya, menjenguk orang Yahudi yang sakit. Menjenguk ini hakikatnya kan juga memberi, karena memberikan waktunya, memberikan perhatiannya, memberikan kepada orang Yahudi. Karena dari situ dakwah sunnah bisa masuk ke dalam. Oh ini kalau ini saya dukung, ini sesuai sunnah, ini yang benar. Kalau dimintai untuk acara untuk maaf saya tidak berani. Jadi mereka jadi tahu juga, oh berarti yang bid'ah-bid'ah memang nggak mau. Akhirnya kalau tahu begitu juga, kita nggak akan dimintai sumbangan untuk acara yang bid'ah. Sebenarnya itu dirasa berat itu di awal saja mensikapi yang bid'ah. Pada saat mereka minta sumbangan untuk bid'ah, untuk acara-acara, kita maaf saya tidak berani nyumbang untuk acara itu, saya takut akibatnya. Takut kenapa? Pokoknya saya itu dapat ilmu tentang hal itu, bahwasanya itu tidak diajarkan Rasulullah, saya takut nanti kalau ditanya itu jawaban saya gimana. Maaf saya ini orang penakut, jadi saya tolong dimaklumi. Itu aja. Tapi kalau untuk acara-acara yang diajarkan oleh Rasulullah, udah berapapun asalkan saya mampu, insya Allah saya tidak akhir untuk hari ini. Tapi kalau untuk bangunan tadi, ya dilihat separah apa. Kalau itu sudah lihat torekot ada ya jangan ya. Tapi kalau masih berat, kepada sunnah juga masih menghargai dan sebagainya, mungkin kita pertimbangkan dengan kita menyumbang, dia senang dengan kita atau tidak dan sebagainya, itu kita pertimbangkan untuk memberi atau tidak memberi. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menyampaikan umur kita sehingga sebentar lagi kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Sehingga bulan yang luar biasa ini tentu lebih luar biasa andaikan kita oleh Allah termasuk orang-orang yang dicatat sampai dan bisa mengisi dengan Ramadan dengan amal-amal saleh yang tentu itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, sebagaimana mungkin sebagian teman-teman dapat undangan ini, sebagaimana tahun-tahun yang lalu kita mengadakan kajian Ramadan sekaligus juga bersama, dan demikian besar keutamaannya. Misalnya bagi siapa yang memberi buka puasa nanti tanpa harus sebagaimana yang melakukan dengan mereka, atau mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya ingin memberi takjil atau gimana, maka kami selaku panitia atau koordinator kajian mempersilahkan untuk teman-teman sekalian untuk ikut, mungkin termasuk salah satu amal soleh yang sangat luar biasa juga. Karena itu sekaligus sebagai undangan bahwasanya nanti
Rabu selama bulan Ramadan. Kajian dimulai jam 4 sorean atau lebih dikit. Waktunya 4 hari Rabu, yakni tanggal insya Allah tanggal 2, kemudian tanggal 9, kemudian tanggal 16, yang terakhir tanggal 23 Rabu di dalam bulan Ramadan. Dan insya Allah bagi ikhwan-ikhwan yang bisa mengajak saudaranya atau mengajak siapa yang bisa diajak, insya Allah kalau kita menunjukkan suatu kebaikan, maka kata Nabi kita akan mendapatkan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala mereka, sehingga itu merupakan luar biasa juga balasan dari Allah Ta'ala untuk siapa yang mau melakukannya. Oleh karena itu di situ nanti mungkin ada pamflet juga yang kita tempelkan di masjid. Harapan kita tercapai 100 undangan bisa terpenuhi, dan kalau lebih mungkin ya nanti malah luar biasa mungkin kita bentuknya itu. Menurut pengalaman kita biasanya maksimal 100 oleh karyawan khusus. Demikian undangan sekaligus pemberitahuan kajian selama Ramadan jam 4 sore tiap hari Rabu, dan nanti kita takjil habis buka bersama. Dan nanti